Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama kita aturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita, telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, telah menuntut kita hingga sampai ke tempat pengajian ini. Di luar sana banyak sekali yang tahu informasi pengajian Ambul pagi di sini. Betul gitu? Banyak yang tahu, tapi tergerak hatinya mau ke pengajian itu tidak semua. Ketika kita tergerak hatinya, mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti mudah-mudahan tanda Allah cinta kepada kita. Allahumma amin. Oh, banyak orang berjuta-juta di luar sana yang mau kesini itu hanya tertentu saja. Bahkan ada juga yang kesini itu memang niatnya lillahi ta'ala. Bahkan ada lagi berangkat ke sini rapi nak tonggone ngajak. Nonton ya? Ada. Padahal suruh luruskan setiap ibadah itu sempurnakan. Jadi kalau berangkat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat dari rumah itu sudah seperti itu. Bahkan tidak hanya kita, Allah itu sampaikan wa atimul hajjata wal umrata lillah. Maksudnya apa? Sempurnakan hajimu, umrahmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi haji sama umrah itu sempurnakannya gimana? Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi sempurnanya begitu? Ya, bukan berangkat pengen dapat jodoh, berangkat biar laris bisnisnya. Lain, itu langsung beda pahala, beda sekali. Lalu terus gimana? Sempurnakan kata terakhir kalimat tadi, lillah, karena Allah. Maka kita sholat pun ujungnya niatnya lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita tadi sudah luruskan niat. Mudah-mudahan yang belum luruskan ini sekarang pas mulai pengajian luruskan niat. Kenapa? Karena orang yang pengajian itu sebetulnya orang yang mencari ilmu. Orang mencari ilmu, kata Rasulullah, itu sebetulnya berjihad fi sabilillah. Ini nyusewu kalau ada apa-apa itu mati syahid. Kenapa? Berjuang di dalam Allah. Mudah-mudahan ini tanda cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum
wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, sampaikan kepada umatmu kalau mereka ingin dapat cintaku, kata Allah, ikuti aku. Bilang gitu. Ikuti siapa ya Allah? Ikuti kamu wahai Muhammad. Jadi kalau begitu dapat cinta Allah itu tergantung kita terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Ngikuti Rasulullah saja. Kalau sudah ngikuti, apa kata Allah? Aku balas cinta. Apa yang dibalas cintanya? Aku ampuni dzunubakum, seluruh dosanya. Kalau dia pernah dosa, aku ampuni. Satu saja yang pernah dia lakukan, aku ampuni, kata Allah. Dzunubam, bukan tahun ini, bukan minggu ini, bukan hari ini bangun pagi tadi dosa itu saja, bukan. Dzunubam mulai dicatat malaikat sejak akhir bayi. Maka selalu saya katakan, ada mbah-mbah datang kepada saya, apa saya bisa masuk surga? Dosa saya kata bisa banget. Kenapa? Karena Allah janji dzunubam, seluruh dosa. Bahkan Allah tutup di ayat itu, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, aku, kata Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ku ampuni ciptaanku yang namanya manusia. Aku sayangi manusia. Saya mau ono sing masuk neraka, sing marake maksud neraka itu sebetulnya bukan saya, kata Allah. Ning sama-sama manusia. Dosa itu ada dua. Dosa kepada Allah, aku Maha Pengampun. Jangan-jangan ketika meninggal sudah habis dosa kepada Allah. Lah yang bikin timbangan abot menuju neraka niku nopo? Sing kata itu dosa sesama manusia. Soalnya kan tidak ada yang lihat nek dosa kepada Allah, ya Allah, aku berdosa, astagfirullahaladzim. Apalagi sampai nangis, Allah langsung aku ampuni dosa. Tapi kalau sesama manusia, oh ya sana minta maaf, lu ngapur, sorry sih salah sopo. Wah, yang gengsi minta ampun. Gengsi, lama-lama gengsi, lama-lama lupa. Sakaratul maut sudah tumpuk sesama manusia, tonggo, teman sekantor, dan lain-lain. Akhirnya sampai meninggal dunia belum dimaafkan oleh orang yang kita doi. Alhamdulillah ini. Tadi saya bisik-bisik barusan. Ini hebat ya. Pagi sebelum jam 6 ibu-ibu sudah penuh. Lah terus bapak-bapak satu soft. Saya soft kedua. Saya bilang, kenapa ya begitu ya? Enggak tahu. Bahwa ada ibu-ibu mungkin begitu. Saya ngisi pengajian embun pagi 1, embun pagi 2, embun pagi 5, kok yo sapi. Opo ya semua embun pagi jadian, ayo ibu-ibu duluan nggih, bapak-bapak tahan sithik. Boten mangkat sih. Tunggu ibu-ibu kembang. Akan boten. Tapi kenapa bisa begitu? Bahkan tadi bisik-bisik, bahkan ibu itu bisa menghantarkan bapak-bapak ke surga jannatul. Luar biasa. Itu belum urusan anak. Kata hadis jelas terkenal, hormati siapa? Ibu sama suami bisa membawa suami masuk surga. Itu ibu-ibu. Mohon maaf ya, saya nggak tahu sebetulnya hasilnya apa. Saya beberapa kali ngisi pengajian pelepasan haji.
Tapi yang sedih itu ada yang datang tidak berangkat haji, padahal giliran berangkat tahun ini. Kenapa? Umur saya 67. Ya, berarti yang bisa berangkat di bawah 65. Tapi saya lihat yang berangkat sama bapak yang nggak boleh berangkat, kok gagah yang tidak boleh berangkat. Saya pimpinan rombongan dulu ngarep dewi. Jadi kalau misalnya dipanggil naik pesawat nomor 1, nomor 2 istri saya, begitu terus. Tapi kalau lihat jamaahnya, saya tanya, bapak umur pinter 75. Kenapa? Kalau lempar jumrah dia paling depan, kalau tawaf paling cepat. Kalau sa'i duluan nyampe, tahajud dia sudah duduk, saya baru datang. Saya bilang luar biasa, 75. Lah sekarang kok 65 aja orang. Betul. Fisik itu tidak bisa ditentukan dengan mohon maaf, saya itu paling berat. Mohon maaf. Ini pribadi, boten sedoyo, boten paling berat. Menurut saya lempar jumroh, soalnya saking kemah menuju ke tempat lempar itu, waduh, nembus terowongan gunung, lah gunungnya lebar banget, kok orang tembus. Padahal terowongannya segitu luas, ribuan orang lewat, AC di mana-mana, boten subuh, tapi kok nggak tekan-tekan, jauh. Tapi kalau lihat yang umur 75 tadi, semangat lagi. Apalagi lihat ibu-ibu, kok lebih hebat ibu itu daripada saya, semangat mereka. Tapi ibu itu semakin jauh lemes mereka. Masya Allah. Berarti ibadah haji itu secara fisik dan biaya. Maka sempurnakanlah. Sekarang sudah pada berangkat, ada yang sebagian belum. Mudah-mudahan kita yang tidak berangkat pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bersama-sama saat mereka wukuf di Arafah, di sini pun mendekatkan diri kepada Allah seperti orang wukuf di Arafah. Apa itu? Puasa Arafah, jangan lupa. Lagi banyak, harus kebacut deh. Kebacut itu berarti baru ingat ya. Terus puasa. Nah ini pas kelingannya jam 09.00 mboten apa-apa. Ampun warak kayak sak piring mboten apa-apa. Ning terus kan tadi musuh. Tapi banyak ampun kebacut. Terus ya tak tambah es teh boleh. Ampun sinten poso. Jadi puasa Arafah itu bersamaan orang haji wukuf di Al-Hajj Arafah. Haji itu ya Arafah. Nek boten teng Arafah boten haji. Maka orang yang lagi sakit di rumah sakit kudu ditokke naikkan ambulan menuju Arafah. Ning muter-muter gang Arafah balik melih teng rumah sakit pun haji. Nek boten digiring ke Arafah dereng haji. Lah ngopo teng mriku teng rumah sakit. Lho kene kathah rumah sakit. Ngopo atuh-atuh. Nah, mudah-mudahan ini semua ingat petugasnya, angkut bawa ke Arafah. Sudah selesai sampai Arafah balik ke rumah sakit. Kenapa? Karena haji itu adalah di Arafah. Kita pun kalau begitu diberi kesempatan. Nah besoknya lempar jumrah. Bagaimana lempar jumrah? Bismillahi Allahu Akbar. Sholat Idul Adha, pulang kurban, Bismillahi Allahu Akbar. Sama seluruh dunia. Kalau begitu kita ikuti, mumpung kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita tentang sadarlah bahwa kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan merasa aku kita orang tahu didelok karo Allah, orang tahu diperhatikan, aku ini terus orang tahu menonjol. Jangan, karena ini aja kita sudah alhamdulillah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum inti pengajiannya direk, baru tentang syukur kepada Allah. Yang kedua, mari kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini ibadah. Ini unik. Kalau Allah perintah, sholatlah kalian. Allah sholat betul. Zakatlah kalian. Allah zakat betul. Ya Allah itu perintah. Ini ngerti lakoni dewi. Ya karena Allah Tuhan kita. Tapi ada ibadah disuruh sama Allah, Allah sendiri lakoni. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah aku bersama malaikat-malaikat bersalawat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini kok kita pelit banget. Ini Allah saja, Allah ini sing gawe Muhammad bersalawat kepada Muhammad. Maka kalau begitu kita bagus-baguskanlah salawatmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat seluruh amal kita sudah ditunjukkan di timbangan di hadapan Allah, mana kebaikan timbangan menuju surga, mana keburukan kira-kira berat mana, ternyata banyak yang buruk, maksiat, salah, jelek, paling banyak. Masuk neraka, iyalah, gang itu menuju neraka, yang ini menuju surga. Sudah sampai neraka, mau kecebur, apa kata malaikat-malaikat? Stop, jangan teruskan. Kenapa malaikat-malaikat? Beliau sudah kecebur, masuk ke neraka jahanam. Kenapa saya? Barusan dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belok tinggi, mutar menuju. Nah kemana itu? Surga jannah. Amalan kita tuh nggak bisa bawa ke surga. Loh kok Rasulullah Muhammad nolong kita? Yang namanya syafaat. Itu diantar menuju surga. Kenapa sampai begini? Rupanya Rasulullah ingat pada kita. Siapa dia? Ini yang selalu bersalawat kepada. Jadi sebetulnya salawat itu buat siapa? Doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata doa itu bukan buat Muhammad, tapi kembali kepada kita. Jadi si pelit sholawat itu saja pelit untuk diri sendiri. Oh Rasulullah Muhammad jelas masuk surga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada sholawat seluruh dunia betul nopo Muhammad tetap masuk surga karena dicintai oleh Allah. Nabi Adam belum diciptakan, Nur Muhammad sudah ada. 250 tahun Adam minta ampun, ya Allah, aku salah kok makan buah huldi, aku dipintakan turun ke bumi. Aku minta ampun. 250 tahun minta ampun. Akhirnya ketemu di Jabal Rahmah di Arafah. Arafah itu tempatnya. Apa artinya? Mengenal. Akhirnya aku ngerti gerakannya. Kita ki manusia. Selain aku manusia itu sopo? Hawa. Jangan-jangan ini bojoku. Nah gitu dari jauh. Muter, yang satu wetan gunung Jabal Rahmah itu, gunung di Jabal, yang satu kulon, muter, nggak ketemu, akhirnya jumpa Jabal Rahmah, ketemu di situ, nangis berdua, 250 tahun nggak ketemu, satu turun di Jeddah, satu turun di Pakistan, India, dia nggak ketemu, jauh banget,
Terus nggak ada sih ngandani pakai Google. Akhirnya kono. Nah, ini waktu pelaku akhirnya ketemu 250. Tidak diampuni oleh Allah, didiamkan oleh Allah. Tak suruh pinglarang satu ojo cedai pohon kuwi, ojo dipangan buahe, liyane seluruh surga ambil, makan, nikmati. Surga itu seluas langit dan bumi, 7 lapis langit, luas bumi, seluas itulah surga. Apapun kamu ketemu, nikmati. Ini ojo siji. Jadi sebetulnya waktu makan kira-kira makasih ini. Waktu makan Nabi Adam semangkut betul. Betul. Jadi buah ini sajane mboten apa-apa. Kata Allah, aku yang penting aku larang iku tetap laku. Ini masalah ya. Bukan buah huldinya bikin racun, boten keracunan, boten. Ini aku larang siji dari seluruh yang ada. Kok kowe pangan? Apa kata iblis? Ayo, kenapa? Kok siji ora iso, ora oleh, liyane kok oleh, pasti istimewa. Coba. Coba istimewa. Ora oleh siji liyane oleh. Oh ya. Nah, coba. Padahal larangan. Kenapa akhirnya diampuni? Padahal doa Rasulullah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana, itu doa Nabi Adam, doa pertama manusia itu. Ya Allah, jangan ampuni saya ya Allah, jangan sampai dolimku itu mendolimi diriku sendiri dan orang lain. Kalau bukan karena rahmatmu, gak mungkin hilang dolim ini. Jadi manusia ini kabeh dolim, tapi dihilangkan oleh diri sendiri. Mohon rahmatmu. Itu doa tetap aja tidak diampuni oleh Allah. Loh, kok sampai 250 tahun sakit ada? Oh iya, umurnya 1250 tahun. Kira-kira umur kita segitu gimana? Nabi Nuh 850 tahun. Kita jelek ya. Kok lama banget murid. Ingin kita kan rata-rata 60. Apa kata Adam? Ya Allah, demi Engkau ya Allah dan demi Muhammad, aku mohon ampun ya Allah. Allah. Dari mana kau tahu Muhammad? Manusia aku ciptakan baru kowe. Aku ngerti Muhammad sekondi. Kata Nabi, saya nggak tahu Muhammad, yang jelas waktu Allah tiupkan pada jasadku yang dari tanah Allah ciptakan, tiupkan roh masuk, aku buka mata. Pertama yang aku lihat di tiang ars itu tulisannya Allah, di sebelahnya Muhammad, entah siapa. Kalau sudah digandengkan sejajar dengan nama Allah, ini sungguh mulia orang. Gitu. Jadi nebak-nebak juga Nabi Adam, ya Allah demi Engkau Allah dan Muhammad. Akhirnya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum Adam diciptakan, Nur Muhammad sudah ada. Gitu ya. Kalau begitu pandai-pandai bersalawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang sering bersolawat. Nanti pas haji atau umroh, pas di Madinah di Masjid Nabawi itu nyedai makamnya, itu belum tekan makam, mohon maaf, nangis bercucuran. Saya sendiri, aku nangis. Nah, sebentar lagi ketemu Rasulullah. Kenapa nangis? Dari kecil aku diajari oleh kakek dan bapakku sholawat kepada Rasulullah. Kayak apa Rasulullah? Cedak dengarku saya. Wah, nangis. Loh, saya pikir saya sendiri nangis. Boleh delok kanan Afrika, delok kiri wong Eropa, nangis kabeh. Ya berarti aku normal. Semua nangis. Kenapa? Karena ini sudah dekat. Orang yang selalu kita sholawat dari kecil, kita sholawat sekarang ada di hadapan.
Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat amalan yang menyebabkan kita ditempatkan di surga. Amalannya berangkat ke embun pagi 5 ini, niatnya tadi sempurna karena Allah, bersama-sama ibu tetangga berangkat bareng. Setiap langkah ini pernah saya sampaikan dulu waktu saya ngisi ngaji. Langkah pertama ampunan dosa, langkah kedua ditinggikan derajatnya, langkah ketiga ampunan dosa, langkah keempat tinggikan derajat. Berapa langkah ibu dari rumah tadi? Saya bukan langkah Pak, terus naik motor. Berapa putaran roda, berapa tetes bensin, wah itu. Saya tadi minum Pak Kocok. Iya itu. Pokoknya niat berangkat dari rumah, niat lillahi ta'ala. Mungkin jarang habiskan waktu itu menyebabkan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin sore dikirimi oleh Pak Boy, ini Ustadz undangan pengajian besok pagi dengan misi Embun Pagi 5. Saya kaget, Allah Rabbi, saya lupa. Iya, saya yang menentukan tanggal itu. Ditanya sama Pak Boy, mau tanggal berapa? Saking apiknya beliau, malah saya yang milih. Nilai. Kenapa? Untung saya nggak milih pesawat jam 7. Sekarang keluar dari sini ngebut ke YIA. Karena sudah beli tiket seminggu yang lalu, hari ini berangkat. Nah ini, Masya Allah, untung kok jam 7 apa jam 9? Jam 7 apa jam 9? Jam 9 ya. Ternyata itu oleh Allah, embun pagi, jangan lupa. Ini jangan lupa, jam 9. Nah ini makanya ngebut ke YIA sebentar lagi. Kemana Pak? Ke Palangkaraya. Palangkaraya itu putih. Malah kalau saya Kalen Mekah. Atau boten. Waduh. Kalen India. Waduh. Palangkaraya itu ler tinggi. Kalimantan. Ternyata nggak bisa terbang dari Jogja ke Kalimantan. Terus ke Jakarta dulu, nunggu pesawat yang ke Kalimantan. Wah, yuk lama ya. Kembali mau ke Jakarta, tiket habis. Ke Surabaya dulu, nunggu pesawat Surabaya menuju Jakarta. Mau nunggu 1 jam, 3 jam, nopo 5 jam. Yo 1 jam, itu aja lama saya bilang gitu. Ya, kami pesankan sing nunggunya teng Surabaya 1 jam. Ternyata yaitu Allah berkehendak lain. 1 jam sebentar langsung turun, duduk sebentar berangkat ke Jakarta. Ternyata mau menuju Surabaya ini pesawat sing Jogja sing telat. Mundurnya berapa? 1 jam. Nah kayak pesawat sing ngantar saking Surabaya ke Jakarta wis mangkat. Ngenteni aku buat pokoknya berangkat sampai Surabaya. Mana pesawat? Udah berangkat Pak. Loh ini kan bukan salah saya. Sing telat kan sing seko Jogja. Jadi sing seko Surabaya wis mangkat. Terus pripun? Kenapa? Kami antar ke pesawat yang lain. Ini ngenteni 3 jam. Jadi percuma 3 jam, 5 jam, apa saja, akhirnya 3 jam. Masya Allah, itulah manusia. Ikhtiar urusan diberikan ke kita, finishnya urusan Allah. Jangan pernah menuduh Allah. Kipi itu aku jalur sing iki kok sing dikei sing. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita daripada kita sendiri. Saya ini jauh-jauh dari Bima, Nusa Tenggara Barat, tahun 82 merantau ingin sekolah jadi dokter. Jadi makanya kalau ada yang
kepleset MC. Kepada yang terhormat Dokter Eri Arifin, padahal bukan dokter. Dokter itu sekolah S3. Tapi kalau dokter berarti sing periksa manusia. Tapi kalau diplesetnya dokter rapopo sesuai cita-cita. Ikhtiar saya jadi dokter, jadi malah dosen fakultas hukum. Ora iso periksa manusia nganggo pasal-pasal. Tidak bisa. Tapi inilah hasil ikhtiar. Allah mengatakan kamu di sana saja, boten saten. Tapi tesnya di UGM tetap saya cita-cita dari kecil. Tes dokter, tes. Keluar soal fisika, kimia, matematik. Iki opo. Tapi saya ikhtiar, saya ngisi. Lainnya baru ngitung-ngitung saya sudah selesai. Sampai si kawan, kok bisa? Merem. Cepet banget. Apa kata Allah? Untung kowe ora lulus. Kenapa? Karena malu nanti dewo 4 semester. Nek kuliah itu 4 semester nilainya IP-nya di bawah terus dewo. Nah kan malu. Dewo star meneh. Star iya kalau di situ. Kalau tempat lain akhirnya udah fakultas hukum. Kenapa? Boten matematika. Jadi cita-citanya mergo boten ketemu matematika. Ketemu buku waris ngitung harta orang. Podo wae. Ya itulah perjalanan saya. Bapak Ibu sekalian, ini sudah lama saya ngomong. Sebetulnya intinya pengajian itu ada satu ayat surat Al-Mu'minun ayat 60. Nanti dilihat. Surat Al-Mu'minun ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubihim wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kita wis tahu dulu sing dewi-dewi. Apa raji'un? Apa ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa betul? Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang telah memberi apa yang mereka telah beri itu merasa takut, merasa khawatir, karena mereka meyakini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang tadi roji'un, berarti meninggal. Ada Allah. Aisyah istri Rasulullah. Ngertos ya Aisyah? Bukan saya tak nanya kenal nggih. Ngertos nggih. Tahu Aisyah. Aisyah itu ibunda kaum muslimin. Sampai disampaikan begitu, ibunda. Walaupun ya besok saya cerita, gara-gara Aisyah cemburu turun ayat. Cemburu wae Allah turunkan ayat. Mergo apa? Rasulullah kene aku masak mesti kon ngirim ke keluarga Hadijah. Apa-apa keluarga Hadijah meneh. Kata Aisyah. Padahal Hadijah sudah meninggal dunia. Cemburu. Bahkan kata Rasulullah, aku sangat sayang kamu. Nih kowe ra iso gantike Hadijah. Itu Rasulullah. Kata siapa? Rasulullah itu poligami melulu enggak. Selama hidup Hadijah, Rasulullah tidak pernah nikah dengan wanita lain. Hadijah satu-satunya. Begitu. Itu yang melahirkan anak namanya Fatimah, yang menurunkan seluruhnya keturunan Rasulullah ya lewat Hadijah, anaknya Fatimah, kemudian di bawahnya Hasan Husain dan seterusnya. Jadi kalau ada yang mengaku saya Habib, kalau Fatimah opone.
Aku sih istri satunya. Oh berarti bukan. Jadi maksudnya Fatimah itu cuma Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa maksudnya ada orang memberikan sesuatu, segala sesuatu yang dia berikan, ini dia takut, khawatir, apakah orang-orang sih jahat, apa orang-orang yang memang maksiat, atau apa, kok dia khawatir, takut? Oh bukan, kata Rasulullah, itu orang yang justru beramal soleh. Sebisa yang mereka lakukan, apapun dia persembahkan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji dia keluarkan uang yang dia bisa, dia berangkat. Zakat dia bayar. Karena apa? Perintah. Dia berikan. Nih takut. Kenapa takut? Karena bisa jadi itu belum tentu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi apa yang sudah dilakukan, pahala yang melimpah itu habis sampai ketimbangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajinya 5 kali, umroh habis tiap tahun, tahajud tiap malam, habis ketika ditimbang. Loh kemana? Habis. Itu yang mereka takutkan. Jelas gitu? Berarti ini orang apik-apik. Nih takut. Maksud saya, kok bawa ayat kuih ngopo ya Pak? Habis puasa Ramadan, pahala berlimpah. Puasa itu kan cuma 2 Ramadan itu. Ampunan seluruh dosa, gampang banget ampunan. Dan pahalanya berlimpah-limpah dari bulan yang lain, gampang banget bulan Ramadan. Setiap detik, malam, siang terbuka ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan baru taraweh malam pertama, baru taraweh malam pertama, urung poso, sesok baru poso, begitu ya? Karena sudah masuk Ramadan, saat taraweh itu terbuka ampunan seluruh dosa sejak akil balik, masih gadis dulu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Terus hari pertama poso ini apa? Nambah amalan berlipat ganda. Maka pantasan malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad mau naik mimbar, Jibril itu datang turun dari langit langsung berdiri di samping mimbar, angkat tangan berdoa. Biasanya sih doa Rasulullah sing ngaminkan Jibril. Lah ini sih doa Jibril sing ngaminkan Rasulullah naik mimbar, amin. Naik lagi, amin. Naik lagi, amin. 3 kali amin, berarti ada 3 kali doa. Ini kok sahabat, ini apa ya amin? Orang perlu apa-apa ini? Berarti enggak, ini perlu amin toh. Ternyata kata Rasulullah, barusan Jibril datang. Salah satu doanya, butuh liman adraka Ramadana falam yaghfirlah. Sungguh celaka orang yang ketemu bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan tidak dapat ampunan Allah. Setiap detik ampunan Allah kok dia sampai habis 30 hari nggak dapat ampunan. Masya Allah. Ini kaya apa ya wongin? Apa saya? Apa kayak sopo? Tapi setelah saya baca, ternyata orang yang nggak pengaruh Ramadan dia tetap maksiat. Sehari-harinya maksiat. Setiap hari maksiat, Ramadan tetap maksiat. Rampung Ramadan tetap maksiat. Ini kata Jibril, salahkan. Alhamdulillah ini. Kita kan setidak-tidaknya ya ada hari pertama, Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mohon ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu itu bagaimana? Maksud saya, sehingga dapat ganjaran pahala amal baik saja, itu mengerikan. Apalagi ini orang yang dapat pahala kok masih khawatir, karena ternyata perjalanan kita sampai kepada Allah itu bisakah kita jaga kebaikan-kebaikan. Maka orang haji itu kenapa dikatakan mabrur? Tapi sebutnya pertama makbul. Makbul itu apa? Diterima amal ibadahnya, sholatnya, ngajinya, zikirnya, diterima oleh Allah.
Mabrur itu apa? Berubah jadi lebih baik orangnya. Oh, dulu memang pelit sekali bapak itu. Setelah haji, oh nyambungnya. Sedekah gampang. Dulu kalau sedekah golek 2.000 sing lanceng. Saiki 2.000 sing rada apik. Oh, lumayan sih timbang. Oh iya, 2.500. Kok sedikit. Mabrur itu menjadi lebih baik. Maka saya hibur bapak yang tidak jadi berangkat haji tadi, terutama sakit. Istrinya bisa berangkat, bisa. Umurnya berapa? 58. Boleh berangkat? Boleh. Nih istri saya, bapak boten berangkat, saya nggak mau. Masya Allah. Maka tadi saya tuh bisik-bisik, coba ibu-ibu bisa bawa surga, dia ingin kabur. Tapi apa kata Allah? Hadis qudsi. Dulu ada sahabat yang kayak gitu. Dan jadi berangkat pergo ongkos haji untuk satu ini dijalui oleh tonggo. Ini antara mati sama hidup. Mau mengobati anak saya terus gimana? Ada nggak uang? Aduh, ini uang haji. Apa katanya? Ya sudah, pakailah, selamatkan anak. Terus berangkat haji kan? Tidak jadi. Kata Allah, hai Muhammad, sampaikan kepada dia, hajinya kuterima seluruh ibadahnya, makbul, dan dia mabrur. Rumahnya kok makbul dan mabrur? Kata Allah, aku yang menjamin dia sudah dapat pahala makbul dan mabrur. Jadi kesimpulannya dari awal kita tahu orang tidak berangkat ke Mekah tapi pahalanya haji makbul dan mabrur. Ada kalau mudah-mudahan sing ditolak-tolak makan mergo umur 65 nabung sudah puluhan tahun, ternyata pas hari H kok nggak boleh berangkat. Mudah-mudahan Allah itu menyampaikan, bukan karena kamu kalau tidak berangkat, kamu sudah nabung, fisik sudah siapkan diri, tapi sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, hajinya makbul dan mabrur di hadapan. Ini kan yang namanya di hadapan Allah atau sekitar ya. Kata tonggoku ngerti ya berangkat haji. Padahal Allah bilang makbul dan mabrur. Saya sampaikan kepada beliau, tidak jadi beliau. Mudah-mudahan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita harus jaga amal ini agar tidak berkurang? Sudah puasa, sebentar lagi Idul Kurban, sembelih hewan kurban. Dijaga, jangan sampai rontok. Karena nanti saya akan jelaskan, mungkin bapak-bapak yang ceramah ada yang pernah membahas tentang muflis, bangkrut, amalannya banyak sampai di depan Allah habis. Kenapa? Bangkrut amalan. Karena ternyata timbangan itu tidak hanya ukur timbangan, tapi tukar-tukaran. Ya Allah, mulutnya sering menyakiti aku, tonggonya tiap hari. Ya Allah, mana pahala haji? Ini ya Allah, kasihkan tonggo. Hilang hajinya, pahalanya jadi tonggonya. Tonggonya jadi naik, amalan hajinya dapat. Dari mana? Orang tahu haji ini dapat pahala haji dari yang tadi. Mulutnya selalu menyakiti hati. Aku udah terima ya Allah dia masuk surga. Kenapa? Aku pembantunya, teluk sasi orang dibayar gaji. Tukar. Jadi lama-lama habis. Pahalanya habis. Yang paling enak itu aku ora tau lakoni kuwi kok ana malaikat musuh bergunung-gunung amalan ditokkan timbangan plang joplak plak surga. Loh iki amalan opo aku ora ngerti. Itulah amalan jariah. Salah satunya anak yang soleh. Anak yang soleh ini banyak orang tarik nafas. Nek biyen gampang ya anak soleh. Saiki ku yo angel.
Saya data 82 lihat biasa anak-anak dipanggil ibu dalam mainan diletakkan lari. Nonton apa bu? Saya sampai selalu ngomong cerita kalau pulang kampung setiap tahun, hebatnya anak-anak Jogja itu begitu. Dalam tinggal. Sekarang kosek lagi game HP, masya Allah. Saya bisa membandingkan itu dulu sekarang. Naik motor jam 9 malam, mungkin bapak-bapak yang asli Jogja, jam 9 malam, ono wedok naik motor, semua dilakukan. Ki anaknya sopo, wis jam ini kok masih metu dewean. Betul ya? Kemarin ada kecelakaan. Wah, mobil kita nolong rame-rame, jurune ki wedok telu pakaian mini-mini jam 1 malam. Ini anak sekonding mesti dari masjid ya ora mungkin. Tahajud enggak mungkin. Bau alkohol. Aduh, itu ini mesti jauh sekali. Pergeseran nilai Yogyakarta tahun 82 sama 2020. Hati-hati. Bisakah kita punya amal jariah dari anak yang soleh? Itu banyak orang tua, masya Allah, kok yuk hamil ya saiki. Padahal jelas ayatnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Oh ya, ada sedikit yang ingat mubin. Kita tahu wis tahu itu ayat ini. Surat Yasin ayat 12. Semua orang ini di antara kita, kata Allah, akan dicatatkan amalannya, baik yang dia kerjakan maupun bekas-bekas yang ditinggalkan. Jadi lewati bekasnya dicatat, kumpulkan di lauh mahfuz, kemudian itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada anaknya soleh, belum angkat tangan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi, belum dia begitu, dia cuma bantu tetangga, tak masakin. Suamiku seneng sayur asem, aku raiso, nanti tak ajar, saya kita masakin. Apa kata suami? Enak sekali sayur asem. Padahal diajarkan oleh tetangganya, ilmu yang bermanfaat. Kalau anak tadi belum angkat tangan, dia berbuat baik saja, pahalanya tidak hanya untuk dia, untuk orang tuanya dimakan. Ada apa ini Bapak? Kok kuburan kita makin terang benderang? Kok tadinya sempit saiki seperti gor fajar? Luas sekali ya kuburannya, terang benderang. Ini mergo anak mungkin nolong tonggo. Pahala DE dikirim juga pahala yang sama kepada kita orang tuanya. Itulah bekas-bekas yang kita tinggalkan. Ajari anakmu menolong orang lain. Sekarang dapat juga kita. Enak ya kuburan kita luwih apik timbang umah tan desa nomor. Kayaknya lebih bagus sih makam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan yang sama. Coba dari Allah. Kalau kita bertambah umur, berarti ulang tahun hari ini, biasanya gembira. Bahkan ono sing melu-melu cara orang lain, tiup lilin, potong kue. Artinya apa? Jatah umur semakin berkurang. Kok malah seneng umurnya tinggal piro ke ya Allah. Tambah alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan sampai Ramadan tahun 2023. Mudah-mudahan tekan apa boten enggak tahu. Saiki aku ulang tahun, jatah hidup semakin berkurang. Pak, saya ini sekarang 80 tahun.
Alhamdulillah, berarti jatah bapak dari kemarin jauh. Ini aku baru sholat 60 tahun. Tidak apa-apa, akan diampuni oleh Allah. Sisa ini untuk menambah amal kebaikan. Likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata siapa? Kata Allah. Bukan nanti sampai rumah. Surat Yunus ayat 49. Semua kita manusia ini ada ajalnya. Kalau sudah datang ajal itu, tidak ada satu orang pun yang bisa memundurkan sesaat pun, sedetik pun raisa diundur. Dan tidak bisa dimajukan. Ya Allah, aku bosan. Aku lihat anak istriku, wah luar biasa. Nakalnya orang sing manut aku, ya Allah, aku mati saiki baik. Lompat dari lantai 2, berdiri, aspal pas, kepala pas. Aku pingin mati sekarang. Lompat, tung, tangi, IGD PKU. Nanti tadi pas aspal kata, pas dia lompat merem truk sampah lagi. Masuk ke truk sampah, pingsan di bawah ke PKU, masuk IGD, pas siuman, alhamdulillah pun siuman. Hah, ini sudah di neraka di akhirat, boten IGD, gamping. Kenapa? Dan bisa diajukan, tidak bisa. Bunuh diri, ikat tali di dahan pohon, ternyata sing patah pohonnya. Kenapa? Apa kata Israel? Enggak ada di catatanku nama orang ini. Aku lewat baik. Kayak lompat lantai 4 ya apa-apa, orang catatannya lewat Israel itu. Kenapa? Ayat tadi sudah dipastikan oleh Allah. Likul matin ajar. Semua orang ada ajal, tidak bisa diajukan, tidak bisa dimundurkan. Kalau begitu yang ulang tahun itu berarti jatah hidup semakin berubah. Pertanyaannya, apa bekalmu mau kau bawa? Ya Allah, aku sudah haji. Ya Allah, aku sudah umrah. Ya Allah, tiap malam aku tahajud. Ya Allah, aku selalu doa. Aku telah pegang kunci surgamu, ya Allah. Masih ingat kunci surga yang pernah saya sampaikan? Di sini juga saya nyampaikan. Bapak pernah nyampaikan? Lo kelingan wajah bapak kayak selali ya. Apa bener materi pengajian nih? Kunci surga itu bukan dari Rasulullah loh yang ngomong. Yang ngomong sama Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang bertakwa itu ganjarannya surga, taman surga, ketemu langsung dengan Allah, sama-sama dengan Rasulullah SAW. Beda dengan surga Firdaus. Terus untuk masuk ke situ kan, wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah. Yaitu orang yang suka beristighfar pada waktu ashar. Waktu ashar itu waktu asar Pak. Jadi habis zuhur ashar itu 30 menit sebelum azan subuh. 30 menit sebelum azan subuh. Waktunya ashar. Semua ibadah saat itu namanya sahur. Ini kita salah kaprah, sahur itu berarti makan. Kaya wis sahur sudah, sahur ngopo, nganggo lauk aku tahajud. Loh, takoni sahur malah tahajud. Tahajud saat 30 menit sebelum azan subuh namanya. Orang yang bisa terus melakukan bangun sebelum azan subuh, wudu, Allahu Akbar, sholat. Kalau dia tidak sholat, zikir subhanallah, subhanallah. Tapi kata ayat tadi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sakjane wis tak kei kunci surga, sesone meninggal tinggal buka pintu surga. Siapa dia? Orang yang suka istighfar pada waktu ashar.
Kira-kira sakit banget. Ya cuma itu bisa. Nah ini sepung ini bukan sakit kan alarm tangi dewe. Ya tangi dewe terus ke toilet terus tunggu meneh. Nah itu yang repot. Padahal kan toilet adu wudu terus sholat zikir astagfirullahaladzim disebut khusus oleh Al-Quran wabil asharihum yastaghfir, orang yang suka beristighfar pada waktu ashar. Berarti mulai besok pagi tangi lebih dulu dari muadzin subuh astagfirullahaladzim. Ngantuk ya Pak, buat nopo-nopo pertama astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa. Sama ini yang haji besok ini. Ini kan mereka berangkat dari Madinah menuju Mekah. Jaraknya 500 km. Bayangkan nanti saya nonton di bis itu. Kayak apa Rasulullah itu hijrah dari Mekah. Tanahnya kering, otak aja ngeri dia. Cari pohon untuk berteduh. Saking panasnya. Batu gunung ketemu pertama bulat-bulat gede, ketemu kedua tipis runcing-runcing, gunung yang berikutnya subut-subut macam-macam. Lalu bagaimana jalannya dulu Rasulullah naik onta naik kuda? Padahal sekarang naik bis AC, aspalnya hot mix, lebarnya 3 kali jalan wates. Wah. Labbaik Allahumma labbaik, saya terus labbaik Allahumma labbaik, ratakan sejam juga hilang. Padahal semangat labbaik Allah, saking dingin AC bis, jalannya halus, betul-betul gerunjal-gerunjal, ngorok sedoyo. Untungnya malaikat itu, kau zikirlah sampai kau tertidur, tak apa-apa. Aku yang nyambung zikirmu, kata malaikat. Oh begitu, maka orang yang tidur berzikir Allah, 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 sampai tidur disambung oleh malaikat. Aku zikir sambungkan Allah, Allah sebut sampai subuh. Jadi pahalanya itunya zikir sampai subuh. Sampai aku minta kita eming 5 menit terus ngorok sing lanjut ke malaikat. Lanjutkan untuk hitungan amal kita karena kebiasaan baik. Maka mohon maaf ya, kenapa ibu-ibu maaf kalau datang bulan kok orang ganti sholatnya saat itu? Nek poso ganti, tapi nek sholat kok boten? Ternyata malaikat sing nyatat amal. Nek dek kulino sholat duhur asar tak catat, dia jalankan. Kalau dia setiap sholat ada sholat sunat rawatib tak catat. Biasanya dia ngaji tengah malam, saya catat. Biasa tahajud, saya catat terus kok. Ini kan sementara dia terhalang untuk tidak sholat, tapi saya catat. Itulah kebiasaan dia di hari-hari kalau tidak halangan. Sekarang dia halang, tetap aku catatkan, kata para malaikat. Jadi tidak perlu foto kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang umur kita sudah lanjut, sudah selesai. Walaupun kita atau siapa aku masih betul apa umur Ahmad Muhammad rata-rata 63 tahun. Saya aja kaget pertama datang Jogja pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata masjid telah meninggal Mbah Midun umur 97 tahun. 97, saya kaget. Di kampung saya 97 itu jarang, bahkan hampir nggak ada. Umur 70 mesti pikun. Tapi besoknya punggung lagi 100 tahun. Hebat sekali. Baru saya tahu data statistik kependudukan Indonesia khusus Yogyakarta selalu umurnya di atas rata-rata. Berarti banyak di Jogja ini umur bonus. Umur bonus itu untuk menambah amal-amal kebaikan. Bagaimana cara cerdas? Amalan tidak terlalu berat, tapi pahalanya berlimpah. Nah itu tadi salawat. Salawat itu 10 kebaikan diberikan, 10 keburukan ditutup, hapus,
Berarti yang jelek-jelek dosa-dosa dihapus. 10 derajat ditinggikan, takwanya ditingkatkan di hadapan Allah, jadi lebih mulia. Doanya selalu diberikan kepada dia, karena doa untuk orang lain pun diberikan kepada dia. Dia bersalawat kepada Rasulullah, akhirnya juga buat dia. Baca qul huwallahu 3 kali setiap hari, 3 kali setiap hari, karena amalan qul huwallahu bagaikan hataman Al-Qur'an. Terus kalau gitu rasa ngaji qul huwallahu bae, boten ming samakan pahalanya, tapi pahala mengaji jelas lebih utama. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di daerah sini. 100.000. Allahu Akbar sholat duhur, itu langsung duhurmu 100.000 kali. Nah, gitu. Sholat di Masjidil Haram. Makanya orang rame-rame ke sana itu pingin sekali sholat 100.000 kali sholat, dicatatkan. Di Masjid Nabawi bagaimana? 1.000 kali kecuali Masjidil Haram. Maksudnya apa? Tidak ada yang nyamai sampai 1.000 kali sholat kecuali Masjidil Haram, karena Masjidil Haram 100.000 kali. Di Masjidil Aqsa yang sekarang dikuasai Israel, sholat di sana 250 kali sholat di kampung kita. Kok 250 kali? Karena Rasulullah mengatakan 1/4 kali sholat di Masjidku Nabawi. Berarti kan 1.000 di Nabawi, berarti di Aqsa 250 kali. Pantesan orang berbondong-bondong ke sana, seumur hidup sekali datang. Maka selalu saya nasihati yang berangkat tadi, ingat ya, di Madinah itu, di Masjid Nabawi arba'in. Apa artinya? Sholatlah di situ minimal 40 kali. Nah, 40 kali sehari semalam, yang fardu 5 kali, berarti berapa hari? Berapa hari sholat? Arba'in 40. Kalau 5 kali sehari berarti berapa hari? 8 hari. Makanya orang haji itu di Madinah sampai 10 hari baru berangkat ke Mekah. Lah si mepet mau haji di Arafah, telat datanya tinggal 2 hari, terus gimana? Langsung turun di Jeddah, haji dulu, baru pulangnya mampir ke Madinah. Gimana caranya sholat di masjid? Nah, kalau gitu kita kumpulkan itu ya, sholat tahajud, bapak-bapak, sholat Jumat ini orang minglatot adan sebentar. Saiki hari apa ya? Jumat berangkat. Jumat yang dimaksud itu kita siapkan itu mandi sunnah Jumat, berangkat ke masjid, dengarkan khotib, sholat yang khusyuk, doa yang banyak, pulang kembali ke rumah. Jumat kalau orangnya kayak begitu, maka diampuni seluruh dosanya sampai Jumat yang akan datang. Seminggu loh itu. Pahalanya setiap langkahnya dari naikkan derajat, ampuni dosa, naikkan derajat, ampuni. Kalau begitu, kita ini kalau niat yang benar pergi sholat Jumat, berarti mengumpulkan amalan pahala yang luar biasa yang kita akan persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal jariah itu apa? Sedekah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Semua amalan orang habis saat meninggal dunia. Masya Allah, sudah lewat ya? Mohon maaf, gak ada yang negur. Tapi semua melontot semua. Saya sedang begitu di kelas saya, di kampus saya. Kalau mahasiswanya serius semua, lupa kalau waktunya lewat. Tapi kalau sudah ada satu saja dari 75 orang itu, ada satu yang sudah habis, sudah nggak boleh diteruskan. Kenapa? Dia sudah mulai jenuh. Kita mudah-mudahan tidak menjadi jenuh beribadah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan lupa doa itu.
Ya Allah, bolak-balik hati, kuatkan, tetapkan hatiku ini dalam agamamu ya Allah. Sesungguhnya aku suka mendolimi diriku sendiri. Kalau aku kendor ya Allah, ingatkan aku ya Allah, tetapkan hatiku ini lebih baik. Mudah-mudahan kita semua ini akan dipanggil oleh Allah dengan cara ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah jiwa yang tenang. Sudah cukup amalan, aku sudah sediakan surga buat pulanglah. Maka biasanya meninggalnya sangat halus, sangat. Karena hijrah itu kalau nyangkut nyawa seperti masukkan pancing sampai ke usus, ditarik pasang, sak usus-ususnya itu sakitnya kayak gitu. Yang kedua, seperti kambing kurban itu dikuliti seret. Kalau nyambut nyawa. Yang ketiga, seperti dicacah 73 kali berulang-ulang di tempat yang sama, sakit sekali. Dan yang terakhir, dibawakan surban di hadapannya, nyawanya dicabut, turun ke situ oleh Israel, tidak ditarik apa-apa, dibawa keliling langit. Kata para malaikat, inikah orang yang sering tahajud tiap malam, yang terkenal di dunia langit, bukan di bumi. Karena di bumi itu bahasa apa kan begitu dikenal tuh. Tapi kata malaikat, ini yang kami tunggu orangnya ahli tahajud. Mudah-mudahan kita semua seperti ini. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, sebetulnya ini banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita sambung. Mudah-mudahan ini saya bulan Agustus dan bulan Oktober, begitu jadwal saya di sini. Al-Qur'an. Kita mudah-mudahan ketemu, diberikan oleh Allah silaturahim dan dilipat gandakan pahala kita semua, dan mudah-mudahan semuanya ini kita dijauhkan dari api neraka untuk diantar langsung ke surga Jannatul. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sekalian doa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan jalan oleh Allah selalu berbaik terus amalannya. Dan ketika ada maksiat di hadapan kita, Allah hindarkan, kau belok kiri, jangan lewat itu. Kenapa? Karena kamu pasti gak tahan. Ini ada uang segerbong segini di depan, boy pasti korupsi. Kata Allah, gue lewat kiri baik, orang dilakuin. Kenapa? Karena Allah selamatkan kita. Tahu Allah itu kelemahan. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah, dan mudah-mudahan ini dapat surat disampaikan. Mohon doa sekalian. Nyonya Tukiyong, jamaah pagi, jamaah pagi sakit, kita doakan segera sembuh agar semua amalan itu bisa bertambah lagi, sehat kembali ikut Al-Qur'an. Siapa yang ikhlas mendoakan tanpa memberitahu kepada orang lain yang didoakan, maka sesungguhnya dia mendoakan untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi kalau kita doa itu turun malaikat semua. Ya Allah, kabulkan doa ini. Ya Allah, terutama dia doanya itu baru sampaikan kepada orang yang dituju. Baru nanti sampaikan Pak Ibu untuk dia. Seluruh doa kita nyampe. Tapi semua yang doa ini kata malaikat, ya Allah, berikan kesehatan dia yang doa. Maka tidak ada doa yang tidak baik untuk kita, selalu baik. Maka jangan pelit berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita doa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan shakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, berikanlah kepada kaum muslimin muslimat di dunia ini kesempatan untuk meningkatkan ibadah kepadamu, untuk meningkatkan takwa kepadamu. Jauhkanlah segala rintangan untuk mencapai kepada ketakwaan yang lebih baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, berilah ganjaran kepada kedua orang tua kami yang telah ikhlas merawat kami dari kecil hingga kami tetap dalam keadaan iman dan Islam. Berilah surga ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jauhkanlah sifat zalim yang ada pada diri kami, zalim terhadap diri kami maupun terhadap orang lain. Kalau bukan karena rahmat-Mu, tidak mungkin kami dapat menghindari dari sifat zalim itu. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Nyonya Tukiem jamaah Bupati Lima. Mudah-mudahan kesembuhan itu menambah menjadi lebih sehat dan ditinggalkan semua akibat-akibat sakitnya sehingga dapat beramal lebih mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Allahumma rabbana azhibil ba'sa fi atasafi la sifa ila sifa sifa la yughadiru saqama. Allahumma rabbana azhibil ba'sa fi atasafi la sifa ila sifa la yughadiru saqama. Allahumma rabbana azhibil ba'sa fi atasafi la sifa ila sifa la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, muliakanlah kami hidup di dunia ini ya Allah, berilah kebahagiaan kami hidup di akhirat ya Allah, terutama ya Allah jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma'a billahi wa billahi taufiq wal hidayah.